Hehehe. Ieu abdi seniman Sunda rasa bangga mikanya budayana. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aep alias AA Epot dalam acara yang ditunggu-tunggu yaitu Repot Restorasi Podcast yang akan memanggil bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia dan akhirat yaitu Mas No. Ngelujeng. Mantul, macan tuh. Apa kabar? Saya manggilnya kemana nih? Ke Kang Dadan atau ke Cepot itu? Ke Dalang aja Ke Dalang aja. Siapa tuh pengen istirahat dulu? Satu. Karena sekarang Ya. tidak masuk ke job ya, jadi Iya betul. Nanti bayarnya harus double. Karena pakai double ya, Cepot. Aduh. Kang Dadan Dede Amung Sutarya. Apa kabar? Baik saja. Itu gimana sih bisa ngebentuk suara seperti itu teh? Gimana ya? Jadi mungkin pertama faktor turunan ya. Faktor turunan tuh ya? Ngelihat orang tua kan, bapak dari abah, aki gitu kan. Ya. Dalang, saya suka diajak-ajak kan ke panggung. Iya. Ya dari kecil udah mulai. Jadi kalau waktu di sekolah waktu gitu suaranya kayak gini ya? Suara udah jir suaranya badak gitu. Gitu. Ya mungkin udah terlihat lah gitu. Alami. Keren lah. Enggak latihan secara khusus gitu ya. Aduh, tapi buat saya mah satu kehormatan besar banget bisa ngobrol, bisa satu meja, satu frame dengan seorang cek saya mah seniman mahal. Lumayan lah. Mahal. Kadang-kadang lamun dihiras mah murah. Enggak, maksudnya mahal itu dalam hal value-nya, nilainya. Betul. Ya, betul. Ya. Wayang itu seni adiluhung. Nah itu. Dan ini benar-benar satu kehormatan banget dan jujur buat saya mah ya Kang Dadan ya. Oh ya, saya nggak usah diperkenalkan lah ya karena di thumbnail juga udah ada namanya. Iya, betul. Ya sudah tahu dan kelihatan kalau dari namanya juga putra dari siapa kan udah jelasnya. Betul. Tapi jujur ya, Kang Dadan ini mah kita ngobrol nyantai weh. Siap. Untuk masalah wayang, saya dari kecil dari SD memang sudah dicekokin. Wayangnya? Wayang. Bahkan dulu kebetulan saya kan darah Jawa ya. Ayah saya tuh sampai bikin pagelaran wayang kulit di mana sih yang di Braga teh? Ada gedung kesenian YPK. Yayasan Pedalang. Semalam Suntuk gitu. Betul. Gitu. Dan dari kecil bacaan saya cuma satu, Era Kosasih aja. Ya. Jadi benar-benar saya karena wayang mah sok lah rada wani ngadu lah kalau buat sama orang awam mah. Betul. Justru saya teh agak kegalauan. Yang pertama galau ya. Iya. Kesenian ini kan udah semakin luntur sekarang ya. Benar ya? Betul. Kerasakan ya. Kemudian beberapa ada yang sudah bukan melenceng sih, tapi artinya terlalu banyak bumbu cek saya mah. Benar tanya? Betul. Dan jarang banget saya nemu ada seniman yang mengklaim bahwa saya masih tetap fatsun terhadap alur cerita yang sesungguhnya. Iya, betul. Dan itu saya temukan di Kang Dadan. Iya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Sok ceritain. Aku pingin tahu kok bisa kan? Bisa ngerokok ya, bisa ngerokok. Iya. Tapi gini, siap. itu kan bisa dibilang penuh dengan resiko juga kan? Ibaratnya gini, kalau tanpa entertain, Betul. ya, Betul. orang juga malas ngundang, Betul. ya. Kok mau gitu? Sok coba ceritain. Jadi gini, Kang. Jadi kalau wayang, kalau dibilang apa tadi, udah agak-agak kurang atau ya menurut sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ya? Enggak. Oh gitu ya? Jadi wayang golek itu kalau menurut saya bukan menurun. Malah kalau dilihat dari job aja ya, semua dalang-dalang hampir semua ada peminat, ada manggung gitu. Enggak, mungkin seni-seni yang lain agak menurun lah, tapi kalau wayang gimana kualitas kita gitu kan. Gitu ya. Seperti yang tadi kenapa misalkan Kang Dadan pegang teguh wayang yang asli gitu. Semua juga wayang asli kan semua dalang. Iya. Tapi dulu mungkin kolot baheula dalang-dalang dulu kan wayang itu media penyebaran agama, Bener. media dakwah, Iya. media apa. Kalau sekarang
lebih ke media hiburan. Nah, kadang-kadang dalang-dalang yang ya mungkin generasi sekarang gitu kan, termasuk saya juga mungkin. Tapi ada lagi yang lagi belajar, misalnya kadang-kadang cek bahasa Sunda mah cul dog tinggal igel. Nah, itu artinya. Jadi cul dog tinggal igel teh hayo we ngudag entertainna, hayo we ngudag supaya ramai ditanggap dan sebagainya. Lupa ke dasar ngawayangna. Nah, itu. Yaitu pakem dan tetekon pedalangan. Padahal kan ya yang namanya Ramayana, yang namanya Mahabharata, Bharatayuda itu kalau di agama Hindu itu adalah kitab suci kan? Betul, ada. Ya kan? Iya bisa. Benar nggak ya? Bisa, betul. Nah, di mana kitab suci sebuah agama lah ya, yang dijadikan sebagai prinsip hidup, benar ya? Betul. Nah, cuman mungkin itu tadi karena sudah dijadikan sebuah media propaganda tertentu, jadi bumbu-bumbunya teh jadi agak-agak cek saya mah ya, agak-agak mengkaburkan identitas aslinya. Betul. Benar nggak sih? Betul. Jadi emang cerita wayang golek betul dari India, diambil dari Mahabharata, Ramayana, Lokapala, 3 babad, Kang. Jadi di wayang itu ada 3 babad. Mahabharata. Pertama bukan Mahabharata, pertama Lokapala. Lokapala dulu ya. Ke Ramayana, lalu ke Mahabharata. Baru ke Mahabharata. Masuk terakhir perang Bharatayuda. Bharatayuda itu ya. Oke. Itu cerita galur wayang. Ada lagi yang disebut cerita sempalan. Sempalan itu karangan para dalang. Oh gitu, itu modifikasi. Boleh itu, tapi jangan melanggar pakem dari cerita yang tadi. Misalkan, walaupun cerita karangan dalang nggak bisa Cepot jadi anak Arjuna, Cepot anak Semar, gitu. Benar. Yang penting jangan dirubah itunya, karena Cepot Dewa Lagareng Semar itu mah karangan kita, pujangga kita dari para wali gitu yang ada. Untuk ada artinya lah, hampir semua ke agama Islam. Tadi Kang Dan kan bilang sebenarnya seni wayang golek ini yang katanya udah begitu jarang, tapi asli nama masih tetap rame ya. Betul. Alhamdulillah Kang. Kalau bisa ditanya sekarang yang dalang eksis, kalau dulu sebut nama ya, nama dulu Dede Amung jelas ya. Kemudian Asep Sunandar. Gitu. Nah, kalau yang sekarang itu ada berapa banyak sih yang ibaratnya go public lah gitunya. Go public ya. Sebenarnya kalau berbicara dalang, wah, di Kota Bandung aja mungkin Jawa Barat hampir ratus lah mungkin ya, hampir kalau se-Jawa Barat itu. Tapi kembali lagi, mungkin yang dikenal sama masyarakat luas, terutama Jawa Barat gitu kan, paling 1-2 atau ya tidak sampai 20 mungkin ya, gitu. Di antaranya ya ada seperti misalkan ya Mas dari Giri Harja 3, ada Dadan Sunandar, Sunaria, Yoga Suara Sunandar, ada Batara, Kidalang Acip Sunandar, putra-putra Abah Asep. Dari Munggul Pemenang ada kakak saya, Wawan Dede Amung Sutaria paling gede Cikal. Ada Asep Koswara Dede Amung Sutaria, Yoga Dede Amung Sutaria, saya yang bungsunya dan Dede Amung Sutaria. Berempat. Jadi semua banyak, tapi yang dikenal masyarakat mungkin ya salah satunya putra-putra maestro, dan ada juga yang bukan dari turunan dalang tapi ngewayangnya bagus dan laku juga gitu. Itu tuh masing-masing dalang punya padepokan sendiri atau atau ngahiji atau kumaha? Punya. Masing-masing punya padepokan ada sendiri. Padepokan Giri Harja, ada padepokan saya Munggul Pemenang, ada padepokan Pancakomara dan sebagainya banyak ada. Satu pertanyaan. Ini mah ya pertanyaan. Kang boleh ngerokok ya? Iya dong. Ada nyari korek. Aduh, asa nikmat gitu ngerokok idalan gitu. Nah, ini mah pertanyaan bodoh. Kenapa kalau durasi wayang teh nggak pernah ada yang pendek, selalu semalam suntuk? Betul. Kenapa itu teh? Nah, sebenarnya bisa fleksibel. Seperti kemarin kan kita 15 menit. Itu bukan ya Kang, jadi hanya wayang cepat aja gitu. Rata-rata sebenarnya wayang itu kalau menurut saya, bukan karena saya dalang ya Kang. Iya kan paling tahu lah. Jadi menurut saya nanggap wayang teh paling berani lah, mahal oge lah, karena puas Kang. Akhirnya dari jam 8 udah mulai intro, tatalu disebutnya kan, sampai jam 3 subuh, 2:30, terus tidak mengundang keributan kan. Ada pelajarannya, hiburannya, pendidikannya. Kalau menurut saya, sekarang ada seni kan yang identik dengan minuman, ribut. Kalau wayang kan nggak ada. Anak-anak, orang tua
bisa nonton semua santai. Bener loh. Gitu. Karena apa ya? Makanya ini Mas, saya mau pengen ngobrak-ngabrik dapurnya Dalang nih. Boleh, Kan kalau boleh. kita nonton konser gitu ya, konser musik lah, Iya, betul, atau apa nonton film aja bioskop. Betul. Kita duduk 3 jam aja udah capek. Ya. Tapi kenapa ya orang nonton wayang semalam suntuk aja sampai nagen, sampai istilahnya teh betah pisan gitu. Kenapa sih? Apa sih ininya? Yang jadi daya tariknya teh? Karena dalam wayang golek lengkap Kang, kalau menurut saya. Dalang itu sebagai juru tari. Dalang halus jago dalam sebagai sutradara cerita kan. Dalang halus bisa jadi pelawak untuk membuat penonton tertawa kan. Jadi hiji-hiji. Kok bisa disebut Dalang itu sebagai juru tari? Kenapa? Nah, wayang ada tari. Maksudnya gimana? Nah, dibayangkan ada tari seperti Gatot Kaca. Kan kalau kaca Dalang beda. Seperti kalau Cepot ini kan udah tari, ada maktal, wayang maktal Gatot Kaca. Seperti ini kan Dalang otomatis kalau misalkan Jaipong bab itu nggak mungkin bisa dimainkan orang yang nggak bisa nari kan. Otomatis harus tahu tepak kendang. Gitu. Kalau Arjuna kan seperti beding pak. Itu kan nggak mungkin kalau nggak pakai perasaan nggak bisa. Jadi Dalang sebagai juru tari karena Dalang beda karakter, beda gestur, gestur, beda tari. Dan saya teh ya, yang saya kagumi dari seorang Dalang teh, dia teh lebih jago dari seorang pemain drum. Tuh. Karena semuanya main. Betul. Sampai ke jari nah jari kaki segala. Betul. Suara luar biasa. Jadi seimbang lah, jeung gaji lah. Jadi untuk nyebut Dalang, wayang meni mahal-mahal teh. Kebayang Kang, 1 kali pergi aja 2 truk, berapa mobil, 40 kru, semua main yang kayak tadi kata Mas katanya semua main. Sampai tangan. Terus apa lagi? Mata kan harus ke depan konsentrasi. Benar, konsentrasi. Kan ngelihat ngurangin wayang. Ini telinga dengar grip istilahnya surupan lah kalau di gitar makan gitu. Ini C, ini B, kalau di itu kan ada pelog, laras madura, mataram, salendro, harus ngedengar kenang ini. Sekarang ini mah apalagi? Nggak diem kan dari jam 9 sampai jam 3. Dan gitu. beda-beda Dan suara. beda-beda suara, lagu, humor, terus tangan gerak, kaki kan kecerek. Iya. Gitu. Nah, itu kan kaki kan kalau perang cerak gitu kan. Terus yang paling beratnya imajinasi otak lah. Sekarang Dalang harus bisa bikin ketawa. Dalang harus bisa bikin orang supaya masuk ke dalam cerita. Bener. Kalau sedih harus ke bawah sedih. Kalau ceritanya gembira harus ke bawah gembira. Itu yang paling capek itu sebenarnya ya tetaplah otak mikir ya Kang ya, mikir untuk. Tapi di bawah masih tetap ada skrip, enggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena kalau wayang kulit kan masih ada masih ya. Masih baca ya. Paling kalau ada di bawah paling yang harus disambat. Yang istilahnya sambat yang harus dipanggil nanti. Misalkan itu nama, Bapak Hajat nama gitu. iya gitu. Kalau ini alhamdulillah lah udah di luar kepala. Sejauh ini bukan sejauh, sampai hari ini total Kang Danan udah berapa tahun? Mulai sebagai dalang profesional. Saya mulai ngewayang dari 2002. Itu waktu atau sekolah atau kuliah? Begitu kuliah di ISBI. Waktu kuliah di ISBI. Iya, di ISBI. Saya di ISBI kuliah ngambil S1 3 tahun beres. Tapi bukan sarjana di DO. Pokoknya selesai lah ya, selesai. Iya, kuliah lagi sampai di Nurtanio sampai S1. Nah, iya, gitu. Jadi Nurtanio mah teknik ya? Teknik, saya ngambilnya Sospolbud. Oh, Sospol. Jadi esos. Aduh, karena dulu waktu di ISBI ke rumah mujina baung lah orang Sunda mah, jadi nggak kan bunang terus ada manggung libur, malas masuk gitu lah. Karena udah lihat uang teh kan. Gitu. Pertama kali ditanggap berapa honornya? Dulu ingat. Pertama saya di Kuningan, Kang. Oh, di Kuningan. 2002 di Kabupaten Kuningan namanya Desa Taraju. Yang hajatnya ingat Bos Bawang, Haji Ebo. Apa kawinan atau apa? Itu kawinan. Kawinan. Itu panggilan kalau nggak salah dulu saya sekitar 5 juta. Oh ya? 40 orang. Oh iya? Sugante sendirian? Semua 4 juta. Sanaya kru. Tapi kan dulu emang uang 4 juta. Gitu, saya juga masih kebagi sekitar 1,5 juta lah kebagian lah. Lumayan lah gitu. 4 juta. Kalau sekarang mah kan dipanggil ke podcast aja malas. Itu bener. Dapetin waktunya juga udah susah banget nge-bookingnya. Biasa aja sok lebay. Tapi bener lah saya mah
sangat-sangat. Jadi wayang itu memang sebuah pertunjukan yang komplit. Betul. Benar ya, komplit banget ya. Betul. Ya, hiburannya dapet, lawaknya Nah, dapet, itu. warna-warninya juga Betul ya. cantik banget, Lightingnya, sound systemnya gitu. Tapi udah juga pasti ada pesannya juga yang betul. gitu. Itu yang benar-benar komplit banget dan menurut saya sih belum ada di kesenian di produk kesenian yang lain lah. Nah, benar nggak ya? Gitu ya. Yang paling lengkap ya Kang. Nggak apa-apa ya Paling betul. lengkap. Wayang golek Kang. Wayang golek. Karena semua seni ada. Tarinya ada, dramanya ada. Seni berperang sekarang kan orang berantem pun ada gitu kan. Seni lawaknya ada. Dan saya nggak pernah, jujur sampai ini nggak tahu, koreksi aja kalau saya salah ya. Iya. Saya nggak pernah ngelihat ada pertunjukan wayang golek yang sepi penonton. Betul. Bener ya? Asli Kang. Pasti penuh. Selalu Gitu. mobil. Makanya izin sekarang corona susah. Karena wayang mungkin nyedot animo masyarakatnya luar tapi biasa. kan menurut saya tidak banyak dalang yang melakukan inovasi seperti Kang Dandan membuat wayang virtual. Iya, betul. Bener ya? Betul. Itu kan artinya supaya menjaga eksistensi. Eksistensi, betul, Betul kan? Kang. Iya. Paling adalah beberapa yang mungkin ada tadi dalang-dalang yang tadi suka sama bikin virtual. Mungkin karena saking kangennya pengen ngewayang di panggung bebas, tapi karena lagi pandemi kan Kang ya mungkin. Karena enggak, saya mau nyalahin pemerintah misalkan kok izin susah. Tapi emang bener kata Kang No tadi, jadi wayang itu selalu menyedot animo banyak. masyarakat luar biasa. Bahkan di wayang virtual pun di betul. di PMP channel ya. Iya, iya. Itu jarang banget saya lihat ada viewernya di bawah 1.000. Betul. Pasti bahkan ada yang puluhan ribu. Iya, betul. Ada beberapa ini. Satu kali live ya itu ya, satu kali live. Gila. Luar biasa Kang wayang. Padahal virtual loh ya. Virtual itu kan. Artinya gini kalau yang namanya virtual kan pasti ada esensi yang hilang ya. Iya. Beda sama live kan. Beda banget. Beda banget kan ya. Termasuk dalangnya pun merasa Kepuasannya ada beda. kurang lah karena nggak ada yang nonton kan. Bener nonton ya? di rumah. Interaksinya sama Betul. ini paling cuma sama Nayaga. Ya. Jadi kesenangan teh kalau ngewayang full 100%, kalau virtual ya 70 lah, ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang. Tapi ya mumpung nih dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat ya, si PMP Channel sudah mendapatkan apa kemarin Golden itu Kang Elang. Kang Elang ya. Kang Elang ya kerja sama PMP iya, juga kan itu dapet, kan pokoknya silver button lah. Keren loh. Lumayan lah. Silver loh. Lu kata si perak itu bisa dijual tuh gitu. Aduh, menyusul kan sekarang juga dengan ini tenang lah dengan Mas Dok dengan kerjasama PMP dan Elang lah siap lah. Ya tapi memang sih saya jujur juga buka-bukaan di sini ya. Oke lah, kita ngomong kayak gini, ngobrol kayak gini, ini di channelnya partai politik. Betul. Tapi jujur aja saya nggak pengen partai politik itu hanya ngomongin soal politik. Justru saya pengen apa yang menjadi kehausan dari warga kita bisa akomodir. Betul. Termasuk salah satunya adalah haus terhadap yang namanya budaya tradisional. Apalagi nanti yang ada niat Amin, luar biasa. Cuma nanti lah surprise. Kita tunggu aja. Surprise. Ya, Mudah-mudahan gitu. lancar segalanya. Gitu. Karena edukasi ya Kang. Ya edukasinya gitu. Artinya gini, di partai politik itu kan pasti ada yang namanya persaingan dengan partai politik lain. Dan apa yang kita lakukan sekarang bukan nggak mungkin ditiru dan akan lebih dibanding apa yang sudah kita kerjain gitu sekarang. Tapi buat saya sih kayak gitu nggak masalah. Yang penting mah niat kita, niat saya gitunya, yang namanya orang terhadap budaya tradisional mah kudu. Dan sebenarnya banyak orang yang nggak tahu bahwa ini teh bisa dinikmati sama segala usia, ya kan? Wayang itu betul masuk semua usia. Iya, wayang. benar ya. Betul. Cuman banyak aja orang yang udah keburu malas dulu atau gimana, padahal mah aslina mah Resep lah udah nonton. Eta biasa. Tundul aja wayang mah gitu kan. Ngantuk lah nonton wayang mah bohong Kang lah. Namun datang si Cepot yang buta mah si Surya teh pada lagi gitu. Tau nggak yang kemarinnya waktu pas di itu ya di futsal ya, itu teh sampai bapaknya Kang Awang ya sampai dicolek saya, Pak sholat dulu gitu. Bubarnya bareng Kang. Bubarnya bareng ya? Saya turun. Pak Haji turun. Pak Haji gitu. Jadi luar biasa. Mungkin Kang Abang juga ya dari Pak Haji. Itu teh ada apa ya? Ada kekuatan magis atau gimana? Magnet gitu ya. sampai orang bisa. Nah, itu yang salah Kang ya. Kadang-kadang suka. Iya loh, benar loh. Mitosnya Kangnya betul. Nah, kita ngomongin mitos nih. Kita ngomongin mitos nih. Banyak mitos. Kan katanya kayak wayang untuk keruatan gitu ya, harus sampai beres. Cina. Itu bener nggak sih kayak gitu teh? Nah, itu
Enggak, ini ya penjelasannya sebenarnya apa sih apa tujuannya? Itu lebih ke mitos ya. Lebih ke gini Kang. Kan katanya lamun ruatan, saya campur Sunda ya. Enggak lah. Nah, kalau ruatan, lamun ruatan desa, lembur, kecamatan, lamun aja wayang ruatan, cenah kudu nepi ka beres. Katanya gitu kan? Lamun can nepi ka beres, misalkan jam 11 pulang, atau jam 10 udah pulang, cenah bakal dipegat ku Batara Kala. Tah bener, bener. Batara Kala tuh tukang hakanan budak leutik, jelema lah, cenah bakal maot atawa gering anu balik tila. Nah, itu sebenarnya bacain Kang. Bacain itu apa sih? Jadi sinir, simbol, silib, siloka. Artinya apa tuh? Artinya tuh, jadi Batara Kala itu bukan buta, tapi bacain. Harus diartikan. Batara itu artinya pinter. Batara itu pintar. Kala waktu. Kala itu waktu, betul. Jadi kita itu harus sebagai manusia harus pintar mengatur waktu. Mana waktuna mikirkeun alam dunia, waktuna mikirkeun alam akhirat. Karena kita nggak akan hidup terus. Tapi kita mikirin akhirat juga jangan, karena di dunia kita butuh biayain keluarga, harus usaha gitu kan. Nggak bisa kita terus ibadah tapi ikhtiar nggak mau mencari uang atau apa kan. Nah itu. Jadi bohong Kang. Kabayang sok ayeuna tukang baso, tukang sate, dagang di wayang. Dagangan geus beak jam 11 ngalelentuk we kudu ngadagoan dalang ngeusan jam 3 pejabat-pejabat ya Kang ayeuna buka we bisa camat atau bupati atau apalah mau buka wayang paling sampai jam 11 Kang udah jam 11 pulang aja buktinya sehat we selamat gitu kan karena itu ya mungkin orang tua dulu pujangga dulu mungkin nonton wayang harus sampai beres itu biar anak-anak suka ke wayang harus tahu endingnya wayang teh udahannya gimana mungkin kan ya. Pelajaran yang bisa diambilnya betul. Mungkin maksudnya ke situ dan bukan hanya dari sisi alur cerita tapi dari masing-masing karakter pun sebenarnya punya pesan masing-masing ya? Wah luar biasa kan ya? Itu karangan ditulis ku para wali direkak ku para pujangga gitu. Misalnya Cepot nih Cepot ini sebenarnya apa sih pesan yang disampaikan dari karakter Cepot ini misalnya? Kalau Semar Cepot Dewa Gareng itu nggak ada di kitab Mahabharata. Nggak ada, betul nggak ada. Murni. Enggak, kita para wali gitu. Ini Islam semua. Semar. Jadi diciptakannya manusia. Cepot amarah. Itu warnanya merah. Ngelambangin amarah orang, darah. Kan kita tanah itu gimana tanah? Dewala warnanya kuning sumsum balung. Kekuning-kuningan. Gitu. Gareng putih yang jadi urat nadi dan tulang. Dawala yang jadi sum-sum balung. Semar tanahnya, tanah liat. Jadi dari apa? Dari 4 aci. Angin, tanah. Gitu. Angin, api dan air. Ya, kayak si Avatar lah. Avatar ya, benar ya. Penguasa angin, angin. Air. Jadi kan manusia diciptakan dari tanah, tapi kan tanah itu campur apa aja gitu kan, nggak bukan ada elemen-elemennya ya. Itu ada di Semar, Cepot, Dewala, Gareng, amarah, mutmainah, luamah, gitu. Itu. Nah itu dari 4 dari situ betul. Luamah itu apa? Jadi itu dari Islam, dari diambil dari Islam. Jadi nggak ada ini. Jadi Cepot itu sastra jingga. Sastra jingga betul. Sastra tulis jingga berem. Gitu. Jadi yang jadi darah manusia. Makanya kenapa? Ya memang benar ya kenapa Cepot itu merah ya. Betul merah. Sugante pakai masker apa gitu merah. Mahal ayeuna mah masker. Jadi benar ya masing-masing karakter itu punya pesan ya. Apa itu Arjuna, itu Bima, dari satu wayang aja itu udah Islam semua. Maka kabina-bina amun anu ngaharamkeun kana wayang. Bahkan sampai tokoh antagonis sekalipun ya. Betul, ada. Ada ya? Ada. Gimana Dorna bisa kengkong, gimana apa itu Bima seperti Bima. Kalau saya keluarga saya Munggul Pemenang. Munggul Pemenang itu negaranya Bima. Makanya lambang keluarga saya lambangnya itu wayang Bima. Munggul Pemenang karena Bima itu Munggul Pemenang. Negaranya negara Munggul Pemenang dari kasatriaan Munggul Pemenang. Apa itu Bima misalkan, Dalang suka nyandra disebutkan, diceritakan wayang. Bima misalkan. Arya Bratasena, ngagemah kuta gerbong sinapituran. Jadi ada artinya gerbong sinapituran, gerbong kereta gede Kang. Segi 4, jadi itu mah kota Bima. Tinulis bocah sategalan. Jadi Bima mah ada lambang pengembala lah. Angon, budak angon. Anu keur ngangon domba. Makanya Bima mah punya sifat bubudakeun. Kalau kata Arjuna, Rakarya, iya jenet, tenggel si Cepot itu. Tenggel Bima mah. Karena juga budak angon. Karena mena gitu. Tapi mah, karena ada lambangnya. Yaitu manusia. Manusia kan kadang-kadang
si itu tuh sia. Ah. Juga percaya we, padahal belum tentu karena itu dari Bima, makanya keluarga saya namanya Bima. Ada lagi gitu. Gerbong Sinapiturang, anting-anting manggis mateng. Oke. Jadi Bima itu ada kalau yang asli itu Iya, ya, iya, yang iya. asli kata yang dipertahankan. Iya, iya. Pertama itu ada Iya, antingnya itu anting. di sini antingnya itu manggis mateng, manggis teh buah manggu, Kang. Kan Iya, buah manggu betul. kalau lamun cupatna genep, jarona genep. Makanya Bima itu Jujur. lambang jujur. Lamun cek Bima, si kurang ajar salah tengah kanan duit negara, pasti benar. Masih bener ya. Karena Bima itu punya manggis matang. Terus kenapa Bima kalungnya ular? Nah itu banyak yang kayak sekarang. Betul. Ada yang bilang, nah lah ini mah udah geus modern lah. Makanya sih seorang pejabat menteri sekelas Bima harus membawa orai. Nah dia itu bodoh itu. Terus terang saya. Itu jangan dulu ngaku dalang lah. Kalau belum bisa nerangin. Kenapa? Bukan oraina, bukan ularna, tapi bacaeunana. Itu dapat para wali itu. Apa itu teh? Nah itu ada belitan orai Nagaliman namanya. Nagapasa Nagaliman. Oke. Ngadapnya ke sini kan. Itu untuk Masih kesini ya? Jadi Bima mah kalau lamun ngomong bohong dipacok. Oh gitu. Apa pelajaran yang kita ambil dari Bima itu? Kita harus punya pengenyet diri. Sebelum nyiwit orang lain, ciwit dulu diri sendiri sakit enggak. Makanya Bima mah nggak akan berani bohong. Kalau bohong dipacok. Sama orai Nagaliman disebut. Ada lagi gitu. kuku pancanaka. Nah eta kan jorang, kita teh Wah, kieu kan kieu jorang gitu kieu. kan. Kuku pancanaka gitu kan. Itu teh naon maksudnya? Pikir resep gimana kan gitu kan. Hai Bima mah kuku pancanaka, ada yang bilang panca teh 5, naka teh waktu. Ulah poho kan salat 5 waktu. Islam, ISLAM 5. Selamat artinya gitu kan. Nah, ada yang bilang panca 5 naka ugeran ada. Terus ada gelang candra kirana. Oh iya. Candra bulan kirana tulis. Jadi Bima mah lamun mempatahan baktur jiga ilmu bulan. Caang tapi adem teu manasan kana hati rakyat. Makanya munggul pewenang lambangna Bima. Gila ya itu baru satu karakter loh ya. Baru Baru Bima. satu kan. Padahal total karakter ada berapa sih di wayang teh? Wah, ratusan. Ratusan ya. Ratusan. Namun diterangkan ayeuna paling beres minggu depan lah. Iya, makanya bener. Heeh. Kurawa aja 100 kan? Wah, itu Kurawa aja 100. Kok dalang tanya nggak akan pada apa, semua dalang juga sudah 100. Nama-nama siapa aja, 100 ya, iya. ya. Paling apa sampai 15 atau 20 lah dalangnya. Iya, paling cuma Duryodhana Aswat. Kecuali kalau ada yang misalkan pedalang, cing tanya Kurawa teh 100 teh ngaranna saha wae? Tah, sakitueun. Dibere duit sakitu saya kajian mukaan we naon we meureun ngaranna Udin, Tomo, saha. Gitu. Jadi luar biasa lah. Tapi, nah ini kita ngomongin soal Kurawa dikit lah. Masing-masing anak Kurawa itu meninggalnya dengan cara-cara unik masing-masing ya. Dengan cara yang beda-beda. Iya. Sampai yang terakhir gitu. Betul. Bener ya. Sebenarnya dalam Bratayuda itu nggak adil. Kenapa tuh? Nah, perang Bratayuda ya. Iya, kenapa Perang adilnya? Bratayuda itu teh sebenarnya bukan perang kalau di kita di Islam itu. Perang Bratayuda. Brata itu turunan. Oke. Yuda perang. Perang saturunan antara Korawa sama Pandawa. Iya kan. Korawa 100 minangka setana, Aha. Pandawa 5 minangka manusiana. Kalau kalah Pandawa dunia hancur sebab manusia kalah sama setan. Padahal Jadi perang itu cuman apa? Perlambang aja. Perlambang gitu. aja. Lambang Padahal aja. itu kan perang saudara kan ya? Perang saudara, perang saudara. Iya, Yang artinya disebabkan dari apa? Judi. Judi ya, Judi benar dadu ya. kan Sangkuni itu yang. Dadu teh. Makanya judi dilarang kan. Apal tuh? Apal bisa tuh apal. Apa pastinya kamu tukang judi. Tapi kan di situ juga banyak beberapa apa ya penyesuaian lah. Iya. Penyesuaian. Betul. Kan aslinya kalau di kitab yang aslinya Drupadi itu adalah istri dari 5-5-nya kan. 5 dari Pandawa 5. Tapi karena di Indonesia kan, Nah, karena diislamkan, jadi Islamkan kita nggak boleh perwali. poliandri kan. Boleh poliandri. Nah itu Makanya- ada berapa banyak sih yang penyesuaian itu dari budaya asli ke budaya Kebanyakan. Seperti gini. Wayang haram, ada yang bilang kan. Masa sih ada dewa jagat nata tanganna 4 berarti jagat nata teh atuh disembah Allah atau jagat nata Tuhan atau bukan. Dewa itu betul, Dewa Brahma disembah kan di Iya, di India. ada Dewa Brahma, Indra gitu kan. Nah, kalau di wayang itu enggak, itu teh anggota dewan lah kalau di kita mah. Nah, itu dewa-dewa itu. Jagatnata itu kalau kita mah ketua PBB lah. Ban Ki-moon siapa sekarang tak kan. Gitu. Seperti Jagatnata juga kan kalau ngomong kaula teh teu boleh menekung kanu agung munajat ka kersana nu maha kawasa. Tuh, Jagatnata aja salat minta doa ke Allah. Iya, iya. Jadi Jagatnata itu bukan. Jadi Ban Ki-moon semua urusan yang ada di dunia laporan ke ketua PBB kan.
tentang negara-negara. Nah itu kan. Jadi, jadi itu bedanya wayang kita apa sama namanya di kiasan-kiasannya dirubah, disesuaikan. disesuaikan dengan ajaran Islam. Tapi sampai sekarang saya masih penuh dengan tanda tanya. Adalah satu poin. Sri Kandi itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada yang bilang sekali itu laki-laki kan. Iya. Ya, sebetulnya perempuan. Tapi ada yang bilang juga Wadam. Wadia. Laki sebenarnya bukan asli perempuan. Kalau di kita itu, karena kan nggak ada waria ya. Kalau di sana katanya waria di India, tapi di kita itu perempuan. Cuman karena pas perang dengan Bhisma dia, gitu. Karena Bhisma itu sosok yang paling sesepuh dan paling dihormati. Kan itu hubungannya sama Sri Kandi. Sampai dipanah banyak gitu kan. Iya, itu. Karena kalau Sri Kandi itu saprangan jeung Bhisma mah ceuk beja, Sri Kandi itu jadi laki-laki. Tapi begitu mau dilawan sama Bhisma perempuan, Bhisma itu nggak berani. Dia nggak mau menyakiti perempuan karena sudah pernah menyakiti Dewi Amba. Iya, makanya dia kan dapat kutukan gitu kan. Betul, kutukan itu. Oke. Apal bener. Luar biasa. Jarang MC nunanya apa Dewi Amba segala. Itu. Nah, supaya kita ngobrolnya lebih dalam lagi, kita break dulu, ngerokok dulu sebatang ya. Oke, kita tutup dulu. Sebat dulu.